Buku cerita kurikulum berbasis cinta dengan topik dari kebun singkong ke meja makan. Kini tema cintanya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada lingkungan. Menanamkan cinta kepada Allah melalui pembiasaan ibadah dan rasa syukur, menumbuhkan cinta ilmu dengan merangsang rasa ingin tahu, serta kegemaran membaca dan memupuk cinta lingkungan melalui interaksi langsung dengan alam sekitar. Ketiga aspek ini membentuk fondasi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan berwawasan luas, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual serta kepedulian sosial untuk menjaga kelestarian bumi sebagai bentuk tanggung jawab makhluk sebagai sang pencipta. Kini insersinya adalah naturalis, toleransi, dan humanis. Dengan semangat naturalis, Ana bermain dan berteduh di bawah pohon singkong, menyentuh langsung akar, batang, dan daun. Dalam suasana penuh toleransi, Ana bekerja sama tanpa memandang perbedaan untuk mengubah hasil bumi menjadi hidangan sederhana yang penuh berkah. Pembelajaran humanis yang mengajarkan Ana bahwa setiap suapan adalah simbol kerja keras, rasa syukur, dan persaudaraan yang tulus yang menyatukan Ana dengan alam semesta. Dimensi profil lulusannya adalah kolaborasi, kesehatan, dan kreatif. Aspek kolaborasi ditanamkan sejak dini melalui aktivitas kelompok yang mengajarkan anak-anak untuk saling bekerja sama, berbagi, dan menghargai perbedaan. Fokus pada kesehatan diwujudkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang bersih dan aktif, yang mendukung kebugaran fisik serta kesejahteraan mental. Dimensi kreatif diasah melalui permainan edukatif dan eksplorasi bebas yang memicu daya imajinasi serta kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan cara-cara yang unik dan inovatif. Kita desain pembelajarannya. Yang pertama adalah lintas disiplin ilmu, melalui kegiatan menghitung jumlah tunas yang ditanam atau matematika, serta merangkai kartu huruf menjadi kata POHON untuk mengenalkan literasi di bawah bimbingan langsung kemitraan dengan petani. Lingkungan pembelajarannya dibuat agar dapat mengeksplorasi ruangan kelas dan suasana kebun. Sementara pemanfaatan digital dihadirkan melalui audio visual, melihat proses menanam sampai panen, serta pengolahan makanan. Langkah-langkah pembelajarannya, guru menayangkan video audio yang memperlihatkan siklus hidup singkong, mulai dari menanam di kebun hingga masa panen yang penuh kearifan lokal. Setelah memahami, anak diajak mengaplikasi dengan mengolah menjadi singkong goreng, merefleksikannya dengan menyajikan olahan singkong dengan cantik di meja makan, untuk menciptakan pemahaman utuh bahwa singkong ini hasil dari kerja keras petani, pengetahuan di kelas, dan keterampilan tangan anak sendiri. Lalu, langkah pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful, anak-anak diajak untuk berhenti sejenak dan menyadari keajaiban alam melalui sentuhan tekstur tanah dan aroma bumi yang mindful, sehingga mereka memahami bahwa sepotong ketela adalah hasil kerja keras petani dan kebaikan alam yang sangat meaningful. Proses ini kemudian dirayakan secara joyful. Saat jari jemari kecil mereka antusias menumbuh dan membentuk bola-bola ketela yang lezat, mengubah kegiatan belajar menjadi rasa syukur yang membekas di hati. Dari kebun singkong sampai meja makan, yang pertama, guru mampu mengidentifikasi lingkungan belajar anak yang dekat dengan pohon singkong. Anak setiap hari melewati dan paham secara umum. Yang kedua, guru mudah di dalam memberikan materi pelajaran. Misalkan apa warna daun singkong, warna singkong, ukuran, bentuk, gambar, dan cerita tentang pengalamannya. Yang ketiga, guru mudah memilih profil lulusannya yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Keempat, guru dapat memperdalam topik ke dalam tema panca cinta yang ditentukan: cinta Allah, cinta ilmu, dan cinta lingkungan. Yang kelima, guru dapat menginsersinya. Anak-anak, mari kita lihat singkong yang ajaib ini sebagai bukti cinta Allah yang luar biasa, di mana kita belajar menjadi anak naturalis yang sayang lingkungan, menjadi anak humanis yang senang berbagi makanan, serta selalu bersikap toleran dengan menghargai setiap perbedaan jenis makanan. Yang keenam, guru mudah menerjemahkan capaian pembelajaran. Dengan singkong, anak memahami ciptaan Allah. Anak dapat mempraktikkan ajaran agama dengan bersyukur dan berdoa, memahami kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri, serta merawat alam. Dengan singkong, anak memahami perbedaan, memahami perilaku positif, dan menggunakan fungsi gerak, taktil, motorik halus, dan motorik kasar. Dengan singkong, anak memahami perasaannya melalui lisan atau tulisan, bisa mengenal huruf, angka, bentuk, gambar, pola, warna, ukuran. Anak dan juga dapat memahami alat teknologi, dapat bermain peran, serta berbagai kegiatan seni yang menarik. Yang ketujuh, guru dapat bermitra dengan siapa saja yang berhubungan dengan topik, dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah pembelajaran, dapat memberikan pemahaman dengan berbagai cara, serta menggunakan berbagai alat dan bahan. Kegiatan harian jam 7 sampai 7.30 penyambutan jurnal pagi dan bermain bebas. 7.30 sampai jam 8 upacara, absensi, doa, peran pendek. Jam 8 sampai 9.30 kegiatan inti, eksplorasi, dan proyek. 9.30 sampai 10.15 istirahat. 10.15 sampai 10.45 refleksi. 10.45 sampai jam 11 penutup dan doa pulang. Kegiatan hariannya, hari Senin, anak mengenal sang akar. Hari Selasa, detektif kebun. Hari Rabu, menjadi koki kecil. Hari Kamis, menjadi koki kreatif. Dan hari Jumat, pembuatan peta cerita singkong. Setelah anak membuat peta cerita singkong dari kebun ke meja makan, anak mengenal panca cinta, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada lingkungan.
Kegiatan selanjutnya adalah asesmen awal. Guru mengajak anak mengamati langsung tanaman singkong untuk memantik rasa ingin tahu melalui pertanyaan terbuka terkait asal-usul makanan, seperti mengenal bentuk, tekstur, kulit umbi yang kasar, hingga menggali pengalaman pribadi mereka saat memakan olahan singkong. Petani pahlawan pangan kita. Asesmen proses, guru mencatat perkembangan motorik halus saat mengupas dan memotong singkong, kemampuan kognitif dalam mengurutkan logika alur kebun, pasar, dapur, serta sikap sosial emosional seperti kemandirian dan kerjasama tim saat mengolah makanan. Semua didokumentasikan melalui catatan anekdot atau foto berseri untuk melihat sejauh mana anak memahami hadirnya makanan di meja mereka. Asesmen akhir, anak diminta menggambar atau menyusun potongan gambar urutan logis dari proses menanam singkong, memanen hingga mengolahnya di dapur, yang kemudian dinilai berdasarkan kemampuan anak menceritakan kembali alur peristiwa tersebut secara runtut serta ketepatan mereka dalam menghubungkan simbol visual dengan realita proses kebun ke meja yang telah mereka pelajari. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebatang kayu singkong yang ditanam di tanah bisa berubah menjadi hidangan lezat di atas meja makanmu? Ikuti petualangan seru si kecil saat menjelajahi kebun, belajar mencabut umbi yang tersembunyi hingga asiknya membantu ibu dan guru mengupas dan memasak di dapur. Melalui peta cerita yang seru, buku ini mengajak anak-anak menghargai setiap proses panjang sebuah makanan dan mengenal keajaiban alam yang tumbuh di sekitar kita. Dari tanah yang subur hingga ke piring kita. Nyam 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 nyam.